Lutfi. Di vlog ini aku mau jawab pertanyaan kalian yang mungkin nih selama ini bikin kalian penasaran. Sebenarnya lebih baik mana sih, belajar sebelum tidur atau belajarnya setelah tidur? Nah, biar nggak nunggu lagi dan biar belajar kalian itu lebih efektif, tonton vlog ini sampai habis, oke? Dan kita sama-sama belajar. Pertama yang perlu kalian ketahui adalah kalau kita tidur itu nggak asal tidur terus bangun, itu nggak, tapi pas tidur itu otak kita bakalan tetap aktif bekerja. Jadi di dalam otak kita itu ada yang namanya ritme sirkadian. Nah, ritme itu adalah irama alami yang dimiliki oleh tubuh manusia untuk mengatur siklus bangun dan tidur setiap harinya. Nah, tubuh kita itu kok tahu sih kapan waktunya untuk tidur? Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon vampir atau biasanya disebut sebagai hormon kegelapan, yaitu hormon melatonin. Nah, misal dalam sebuah perlombaan, nah melatonin ini dia bertugas sebagai petugas aba-aba. Jadi kayak new peluit prit, kamu waktunya tidur. Nah, jadi melatonin itu yang nyuruh kita tidur, tapi dia nggak bertugas sebagai hormon yang mengatur dalam proses tidurnya. Jadi cuma di awal tidur aja ngasih tahu kita kalau waktunya untuk tidur. Nah, sekarang kapan sih kita harus belajar biar efektif? Jadi yang kedua yang perlu teman-teman ketahui dan pahami, kalau dalam keadaan sadar nih kayak gini, otak kita bakalan terus-menerus menerima informasi baru, entah itu secara sengaja maupun nggak sengaja. Nah, untuk memori pembelajaran yang berbasis fakta atau teks, pokoknya pas kalian belajar di malam hari itu biasanya, nah itu bakalan disimpan di bagian otak yang namanya hipokampus, yang merupakan penyimpanan memori jangka pendek. Sayangnya hipokampus ini dia punya kapasitas yang terbatas, sama kayak memori handphone kalian. Nah, disinilah peran tidur. Nah, jadi kalau kalian habis belajar semalaman, terus kalian memilih untuk tidur, nah di saat tidur itu bakalan terjadi proses pemindahan file-file memori dari hipokampus yang merupakan tempat penyimpanan memori jangka pendek ke dalam korteks yang merupakan tempat penyimpanan memori jangka panjang atau permanennya. Nah, kalau kita memilih untuk tidur dulu terus belajar bagaimana? Jadi, kita tadi kan pas tidur ada proses pemindahan atau transfer file memori dari hipokampus ke dalam korteks. Nah, hipokampus kan tadi ada kapasitas terbatas. Jadi, setelah kita bangun itu, hipokampus punya ruangan baru lagi. Karena pas kita tidur itu, hipokampus mentransfer filenya ke dalam korteks. Jadi pas kita bangun itu kita punya ruangan baru lagi di hipokampus untuk bisa menerima informasi baru lagi di pagi harinya. Jadi sama-sama ada manfaatnya, cuma kan tergantung lagi ke teman-teman semua pasti punya gaya belajar yang berbeda. Dan juga biasanya tuh ada yang memilih belajar di malam hari karena emang suasananya hening dan sepi jadi mudah untuk berkonsentrasi. Tapi ada juga yang memilih untuk belajar di pagi hari karena kalau nggak tidur dulu itu rasanya kayak kurang fokus gitu. Jadi sama-sama ada manfaatnya, semuanya terserah atau kembali kepada teman-teman lagi. Cuma yang perlu teman-teman ketahui kalau nggak semua tidur itu bisa meningkatkan memori loh. Jadi tidur yang seperti apa sih yang bisa meningkatkan memori? Nah, ada dua tahapan tidur teman-teman, yaitu REM dan NREM. Nah, NREM ini dibagi lagi menjadi light sleep, yaitu tahap 1 dan tahap 2, dan juga deep sleep, yaitu tahap 3 dan tahap 4. Semua tahapan ini, tahap REM, tahap 1, 2, 3, 4, itu berulang setiap sekitar 90 menit. Nah, bisa kalian lihat kalau di siklus pertama atau sekitar 90 menit pertama tidur, itu siklus yang REM lebih pendek daripada siklus NREM-nya. Alias NREM ini punya siklus yang lebih panjang. Nah, setelah siklus yang pertama selesai atau setelah 90 menit pertama tidur, kan masuk ke siklus 2 tuh. Nah, itu fase yang paling panjang adalah fase REM-nya daripada NREM. Jadi fase REM ini tuh biasanya kalian di fase ini mengalami mimpi. Dan aktivitas otak waktu fase REM ini sama kayak fase kita terjaga.
Nah, pada fase NREM, entah itu deep sleep ataupun light sleep-nya itu di setiap ekor ujung gelombangnya ujung itu juga ekor. Ya pokoknya di ujung gelombang NREM itu ada yang namanya sleep spindle. Jadi semakin banyak sleep spindle kita saat tidur, semakin besar kemampuan kita dalam menerima informasi baru di keesokan harinya. Jadi intinya tuh kayak gini, semakin banyak fase NREM kita saat tidur, semakin besar kemampuan kita dalam mengingat sesuatu. Nah, maka dari itu lebih bagus itu tidur di awal waktu karena yang sesuai siklusnya tadi. Nah, di siklus pertama kan atau di awal tidur itu paling banyak adalah fase NREM-nya. Tapi kalau kita tidur tengah malam kan sama aja bisa dapat NREM juga. Nggak kayak gitu konsepnya. Nah, tadi kan aku udah jelasin tuh kalau manusia itu punya yang namanya ritme sirkadian yang mengatur siklus bangun tidur alami manusia. Nah, manusia itu kan makhluk yang terbentuk oleh kebiasaan kan ya. Jadi kalau misal hari ini kita tidur jam 10 malam, terus besoknya tidur jam 3 pagi, besoknya lagi jam 12 malam, 12 pagi berarti. Ya pokoknya jam segitu. Berarti otak kan mumet gitu loh. Ini sebenarnya orang ini jam tidurnya tuh kayak gimana sih? Jadi biar otak kita nggak mumet nih atau nggak pusing, ada 12 kiat tidur sehat biar bisa meningkatkan memori kamu. Yang pertama, jadi kan kita biasanya tuh kalau pagi bangunnya pakai alarm kan ya. Kalau bisa mau tidur kita juga pakai alarm. Kenapa? Karena biar jam tidur kita itu setiap harinya sama. Jadi biar otak yang tadi aku jelasin itu nggak ikut mumet sama jam tidur kita. Kedua, olahraga minimal 30 menit hampir setiap harinya. Pokoknya tuh jangan olahraga 2-3 jam menjelang waktu tidur. Karena itu malah bikin tidur kita nggak berkualitas. Hindari kafein dan nikotin sebelum tidur. Nah, jadi kan biasanya tuh kita yang sering ngopi tuh, jadi kafein yang terkandung itu biasanya memiliki efek hingga 8 jam. Nah, efeknya itu disebut stimulan. Makanya lebih baik mengonsumsi kopi itu di pagi hari karena bisa meningkatkan stimulan kita, bisa menstimulasi energi kita. Jangan pas malam atau sore hari malah minum kopi. Itu bikin kualitas tidur kita malah menurun, alias kita biasanya susah tidur. Keempat, hindari minuman beralkohol menjelang tidur. Dan kelima, hindari makanan berat waktu mau tidur. Nih biasanya yang suka makan pada malam hari, usahakan jangan makan berat menjelang waktu tidur. Keenam, kalau bisa hindari penggunaan obat-obatan yang bisa mengganggu tidur kalian. Yang ketujuh, hindari tidur setelah jam 3 sore. Nah, kalau tidur siang itu kan baik kan ya, pokoknya nggak lebih dari 30 menit. Yang kedelapan, relax saat mau tidur. Kenapa? Biasanya nih yang mau tidur kan buka HP dulu tuh. Usahain jangan, soalnya pas buka HP itu pasti kita terpapar sama sinar radiasinya handphone kan, dan juga pasti kayak kita mengakses sesuatu, jadi bikin kita gelisah. Itu usahain jangan, pokoknya bikin relax sebelum tidur, jauhkan HP. Nah, yang kesembilan, mandi air hangat sebelum tidur. Jadi nggak apa-apa mandi malam, nggak bakalan bikin rematik tuh biasanya. Ada mitos-mitos kayak gitu kan, nah itu nggak benar. Justru mandi malam itu baik banget, apalagi kalau mandinya pakai air hangat. Itu bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Yang ke-10, usahain tidur dengan kamar gelap, pokoknya jauh dari keramaian dan sejuk. Kalau tidurnya dinyalain lampunya bagaimana? Ya, terserah kalian. Yang penting kalian pas tidur itu nyaman. Yang ke-11, usahain setiap harinya itu di pagi hari mendapatkan sinar matahari minimal sekitar 30 menit. Sinar matahari itu bisa bikin kualitas tidur kita semakin baik. Jangan berbaring di atas kasur dalam waktu lebih dari 20 menit. Pokoknya sampai kalian gelisah itu usahain jangan. Soalnya kalau kalian mau tidur tapi gelisah itu malah nggak bisa bikin kalian tidur. Jadi kalau misal kalian susah tidur, usahakan melakukan suatu kegiatan yang bisa bikin kalian sedikit ngantuk.
Terus kegiatan ringan seperti apa yang bisa bikin kita tidur? Nih, misal kalian baca buku sekolah, itu kan biasanya ketiduran kan? Nah, kalau kalian susah tidur, kalau mau nih, biar bisa tidurnya gampang itu, kalian mau tidur baca buku sekolah dulu. Jadi biar kalian ketiduran. Tapi ketidurannya di atas kasur, jangan tidur di meja belajar, bisa bikin sakit punggung. Nah, jadi gimana? Udah tahu kan tidur yang sehat dan berkualitas itu seperti apa sih? Dan tidur itu punya banyak manfaatnya, seperti meningkatkan memori. Nah, kalau kamu sendiri suka yang mana tuh? Belajar sebelum tidur atau belajar setelah tidur? Jangan lupa untuk diskusi atau sharing di kolom komentar, oke? Sekian vlog hari ini. Ke depan aku bakalan bahas lebih banyak lagi tentang tips-tips sehat. Jadi jangan lupa di subscribe, share, dan komen. See you on the next vlog. Bye-bye!